Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman buka video ini kapan. Jadi mungkin untuk pertemuan 5 ini kita laksanakan secara online. Jadi mungkin nggak secara live. Jadi teman-teman bisa latihan dulu secara mandiri seperti biasa. Nanti ada link quizzes, bisa diakses dulu oleh teman-teman. Coba latihan dulu, setelah itu nanti bisa buka video ini untuk pembahasan persoalannya gitu. Jadi untuk agenda hari ini kita latihan soal aja gitu. Oke, mungkin untuk memulai pembahasan soalnya seperti biasa nanti akan ada 15 soal. 5 soal pertama itu soal manajerial, 5 soal selanjutnya itu sosiokultural, dan 5 soal selanjutnya itu tentang wawancara gitu. Oke, kita bahas aja dari soal yang pertama. Soal nomor pertama di sini, Anda bekerja di sebuah rumah sakit dan manajemen baru saja menetapkan perubahan prosedur pelayanan pasien untuk meningkatkan mutu dan juga keselamatan. Namun, beberapa tenaga kesehatan menolak perubahan tersebut karena merasa terbiasa dengan cara lama. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, mungkin juga kita sekarang bahas dulu nih, menurut teman-teman masuk ke aspek ataupun dimensi apa dalam persoalan ini gitu, karena ini pun bisa jadi mempermudah teman-teman dalam menjawab setiap persoalan gitu, karena mungkin apa ya, tips and triknya gimana sih cara kita bisa jawab soal mansos 1 itu dengan cepat. Sebenarnya yang intinya itu kita memang harus pahami inti soalnya dulu seperti apa. Setelah itu bisa dieliminasi mungkin jawaban yang jelas-jelas salah, dan juga memang karena bentuknya analisis kita menggunakan logika dan juga pengetahuan umum gitu, dan pengetahuan umum ini tuh mungkin lebih ke materi yang teman-teman udah pahami gitu, yang di pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai video, seperti ada aspek ataupun dimensi apa aja sih di integritas itu sendiri, seperti ada komunikasi, ada integritas, terus ada pengendalian diri dan lain-lainnya gitu. Itu perlu teman-teman pahami, seperti komponen perilakunya seperti apa sih, biar itu mempermudah dalam menjawab persoalan gitu. Nah, dibalik lagi di soal nomor 1 ini itu soalnya mengacu pada mengelola perubahan gitu. Jadi di sini tuh berkaitan dengan kemampuan untuk memimpin dan juga memfasilitasi adaptasi tim terhadap perubahan prosedur, termasuk mengatasi resistensi gitu. Jadi menjelaskan tujuan dari perubahan itu sendiri, melibatkan staf untuk memastikan implementasi yang memang efektif dan berkelanjutan. Jadi jawaban yang betul ada di B, yang memang sifatnya menunjukkan sikap mengelola perubahan gitu, dengan mengadakan pertemuan dengan tim kesehatan untuk mendiskusikan kekhawatiran mereka, menjelaskan alasan dibalik perubahan, dan juga mengajak mereka berkolaborasi menemukan solusi agar dampak negatifnya itu dapat diminimalkan gitu. Jadi itu mungkin apa ya, bisa jadi catatan bagi teman-teman yang masih kadang kebingungan gitu, kayak memilih atau menjawab soalnya itu seperti apa gitu kan. Karena kan kalau kita lihat kayak di A, mengabaikan resistensi gitu, dengan kita ngelihat mengabaikan resistensi pun itu udah apa ya, sikap yang tidak menunjukkan proaktif ataupun solutif gitu dalam suatu permasalahan itu gitu. Itu bisa langsung kita eliminasi jawaban soal itu. Terus jawaban yang nomor A itu, selain itu juga menerapkan prosedur baru secara bertahap tanpa melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Nah, bisa di-highlight juga gitu kata-kata yang memang isinya tuh tidak menunjang suatu keberhasilan gitu. Istilahnya itu kontradiktif dengan secara logika itu harusnya seperti apa. Itu juga bisa langsung dieliminasi. Selanjutnya yang di D, memberikan arahan tegas untuk mengikuti prosedur baru dan menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk diskusi atau keberatan. Nah, kalau kita lihat secara apa ya, analisis lebih dalam, poin D ini tuh tidak ada poin apa ya, tidak terbuka dalam mengelola perubahan gitu kan. Itu terlalu strict dan tidak ada ruang terbuka untuk suatu diskusi gitu. Kenapa makanya poin D itu menjadi salah gitu. Jadi itu mungkin sebagai catatannya dan bisa diterapkan ke soal-soal berikutnya. Selanjutnya nomor 2 di sini,
Anda memimpin sebuah tim tenaga kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Ada perawat, dokter, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang kesehatan. Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif dalam tim tersebut? Jawaban yang betul ada di C, dengan mengadakan sesi pelatihan komunikasi lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja eh, meningkatkan pemahaman dan kerja sama tim gitu. Jawabannya ada di C. Yang C ini tuh jelas ya. Yang soal nomor 2 ini jelas masuk ke poin komunikasi. Jadi soal ini tuh memang menekankan kemampuan untuk memastikan informasi itu tuh tersampaikan dengan jelas dan efektif dalam tim yang memang beragam, termasuk penggunaan strategi komunikasi lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan juga kerjasama antar anggota tim gitu. Jadi dengan poin C itu tuh tim kesehatan dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda itu membutuhkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling menghargai gitu. Jadi dengan pelatihan lintas budaya, setiap anggota sendiri tuh belajar menyampaikan pesan dengan tepat, memahami perbedaan bahasa ekspresi, serta mengurangi resiko miskomunikasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Jadi pelatihan juga membangun sikap saling menghormati, toleransi, kerjasama, sehingga tim bisa lebih solid gitu. Nah, di sini kenapa nggak yang A, dengan menggunakan bahasa yang paling umum dipahami oleh sebagian besar anggota tim gitu. Nah, yang A ini tuh kan sebenarnya dapat 3 poin gitu. Sebenarnya ini efektif dalam jangka pendek, tapi beresiko mengabaikan anggota yang memang kurang paham sehingga komunikasi itu bisa timpang gitu. Jadi kalau teman-teman pahami yang poin A itu sendiri, sebenarnya itu bisa menjadi solusi gitu kan. Cuman dari kalau kita bandingkan dengan jawaban yang lain, mana yang memang dampaknya itu akan lebih besar dan berkelanjutan gitu. Karena kalau kita lihat yang A, mungkin itu akan bisa berdampak untuk jangka-jangka tertentu gitu. Tapi kita kan butuh perubahan yang secara terus-menerus gitu. Dan juga perlu ada istilahnya itu menyeimbangkan gitu dengan keberagaman yang ada gitu. Makanya sikap toleransi dan sikap terbuka itu tuh harus dilakukan dengan cara seperti melakukan pelatihan itu sendiri gitu, sebagai menghormati suatu perbedaan itu sendiri gitu. Oke, yang selanjutnya nomor 3 di sini. Dalam rapat tim kesehatan di puskesmas, Anda menyadari bahwa sebagian anggota tim perawat dan tenaga administrasi tidak memahami arahan mengenai prosedur baru alur pendaftaran pasien. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan semua anggota tim memahami arahan tersebut? Nomor 3, jawaban yang betul ada di C, dengan menghentikan sementara rapat untuk menjelaskan kembali arahan secara lebih rinci dan memastikan bahwa semua anggota tim itu memiliki pemahaman yang sama sebelum melanjutkan. Soal nomor 3 juga jelas ya, mencakup poin komunikasi gitu. Jadi soal ini tuh memang menekankan kemampuan memastikan semua anggota tim itu menerima dan juga memahami informasi dengan jelas gitu, termasuk menyesuaikan penyampaian arahan agar tidak terjadi kebingungan dan semua pihak itu memiliki pemahaman yang sama sebelum melakukan pekerjaan gitu. Jadi dalam konteks pelayanan kesehatan, pemahaman prosedur itu memang sangat penting gitu, karena memang menyangkut kelancaran alur kerjasama dan keselamatan pasien gitu. Jadi dengan menghentikan sementara rapat dan juga menjelaskan kembali secara rinci itu, di sini kita memastikan tidak ada anggota tim yang tertinggal gitu. Jadi kita bisa membangun komunikasi yang jelas dan juga inklusif gitu. Di sisi lain juga ini menunjukkan kepemimpinan yang memang peduli, responsif, dan juga fokus pada keseragaman pemahaman gitu sebelum melangkah ke pembahasan berikutnya gitu. Selanjutnya nomor 4 di sini, dalam sesi edukasi kesehatan di puskesmas, Anda melihat bahwa sebagian pasien tampak tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan oleh tim Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan pesan kesehatan itu tersampaikan dengan baik? Di sini jawaban yang betul ada di D, dengan menghentikan edukasi sejenak untuk mengecek pemahaman pasien dan juga menjelaskan kembali dengan kata-kata sederhana atau visualisasi yang lebih jelas gitu. Di sini poinnya masuk ke komunikasi lagi, karena soal ini tuh menguji kemampuan untuk memastikan informasi dan ataupun edukasi itu sendiri itu tersampaikan dengan jelas dan juga bisa dipahami oleh penerima gitu, termasuk
penyesuaian metode penyampaian gitu. Dengan menggunakan alat bantu visual itu kita mengecek pemahaman pasien agar pesan kesehatan itu tuh lebih efektif dan juga tepat sasaran gitu. Jadi D itu tepat karena sebagai tenaga kesehatan tujuan utama dari edukasi itu adalah memastikan pasien itu benar-benar memahami materi yang memang disampaikan gitu. Dengan menghentikan sejenak, kita itu bisa melakukan feedback checking gitu. Jadi menjelaskan kembali dengan bahasa sederhana ataupun visual yang memang lebih mudah. Ini tuh menunjukkan sikap empati, komunikatif dan juga berorientasi pada hasil pemahaman pasien, bukan sekadar menyelesaikan sesi edukasi itu sendiri. Oke, selanjutnya nomor 5. Di sini Anda bekerja sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Seorang keluarga pasien memberikan hadiah kepada Anda sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun menurut kebijakan rumah sakit, tenaga kesehatan tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pasien ataupun keluarganya. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang betul di sini ada di A, dengan mengembalikan hadiah kepada keluarga pasien dengan sopan sambil menjelaskan bahwa kebijakan rumah sakit sendiri tidak memperbolehkan tenaga kesehatan menerima hadiah. Nah, nomor 5 ini masuk ke soal poin integritas gitu. Jadi di sini tuh menguji kemampuan untuk bertindak sesuai dengan aturan, etika, dan juga kebijakan organisasi meskipun ada godaan ataupun tekanan dari pihak eksternal gitu. Jadi dengan menolak hadiah dengan sopan itu menunjukkan kejujuran, akuntabilitas, dan juga profesionalisme gitu. Karena poin A itu menghormati gitu dengan adanya aturan di rumah sakit sehingga nggak menimbulkan masalah etis ataupun administrasi gitu. Disampaikan dengan sopan juga itu sehingga keluarga pasien pun tetap merasa dihargai meskipun hadiahnya ditolak gitu. Jadi menghindari adanya konflik kepentingan antara kesalahpahaman di masa depan gitu. Selanjutnya nomor 6 sampai 10 mengenai soal sosiokultural. Nah, mungkin juga teman-teman baru gitu. Kalau sekarang mungkin kemarin kita latihan soal itu selalu ada 5 opsi dari soal manajerial dan sosiokultural gitu, karena mungkin kita mengikuti perubahan aturan di 2023 yang mana jadinya setiap persoalan itu tuh poin maksimalnya 4 sehingga opsinya pasti ada 4. Jadi kita menyesuaikan dengan itu gitu. Jadi soalnya mirip kayak wawancara yang memang dari awal ada 4 opsi gitu. Lanjut kita soal nomor 6. Di ruang rawat inap, terdapat seorang rekan tenaga kesehatan yang sering berbicara dengan suara sangat keras dan menggunakan gestur agresif saat berinteraksi, sehingga membuat pasien dan rekan kerja lainnya merasa tidak nyaman. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini jawabannya ada di B. Ada di C, membicarakan secara langsung dengan rekan tersebut dengan cara yang sopan, menjelaskan bahwa suaranya mengganggu kenyamanan pasien dan tim gitu. Nah, ini soalnya masuk ke dimensi pengendalian diri gitu. Jadi berkaitan dengan kemampuan mengelola situasi yang menegangkan dan juga berpotensi konflik gitu. Jadi menyampaikan secara sopan dan langsung kepada rekan yang bersangkutan itu tuh menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan emosi, tetap profesional, dan juga menjaga kenyamanan pasien serta tim gitu. Jadi opsi yang C ini tuh langkah tepat yang dilakukan secara asertif, profesional, dan langsung kepada sumber masalah gitu. Cara ini tuh mendorong komunikasi yang terbuka, memberikan kesempatan rekan tersebut untuk memahami dampaknya seperti apa, serta bisa memperbaiki perilaku tanpa menimbulkan konflik besar. Pendekatan ini tuh sopan juga menunjukkan sikap kolaboratif dan juga menjaga keharmonisan tim. Selanjutnya nomor 7. Dalam rapat tim medis di rumah sakit, seorang rekan tenaga kesehatan secara terbuka mengkritik usulan Anda tentang prosedur pelayanan pasien dengan cara yang kasar dan tidak sopan. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? Jawaban yang betul di sini ada di A, dengan meminta klarifikasi mengenai kritikannya dengan sopan serta mencoba memahami sudut pandangnya gitu. Di sini juga dimensinya mengenai pengendalian diri, karena soal ini tuh menekankan kemampuan untuk mengelola emosi, reaksi terhadap kritik yang kasar atau tidak sopan. Dengan menanggapi secara tenang dan sopan, kita tuh mencoba memahami sudut pandang rekan, menunjukkan profesionalisme, pengendalian diri, dan keterampilan komunikasi efektif dalam situasi konflik. Jadi poin A itu sendiri
menunjukkan sikap profesionalisme, keterbukaan, dan juga pengendalian emosi gitu. Jadi dengan meminta klarifikasi, kita tuh memberi kesempatan rekan untuk menjelaskan maksudnya, sekaligus mengalihkan suasana yang memang semula kasar menjadi diskusi yang lebih konstruktif. Cara ini juga menjaga fokus rapat itu tetap pada tujuan gitu. Jadi mencari solusi terbaik untuk pelayanan pasien, bukan memperbesar konflik gitu. Jadi nilai itu ditunjukkan dengan komunikasi efektif, etika profesional, kolaborasi tim, dan problem solving. Selanjutnya soal nomor 8. Di rumah sakit tempat Anda bekerja, ada seorang tenaga kesehatan yang sering merasa terisolasi karena latar belakang budayanya yang berbeda. Rekan ini jarang diajak bergabung dalam kegiatan sosial atau diskusi tim. Di sini saya akan mengajak rekan tersebut untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosial maupun kerja tim agar ia merasa lebih diterima dan dihargai. Jawaban yang betul ada di A. Di sangat setuju gitu, karena di sini soal ini menunjukkan dalam kemampuan berhubungan sosial gitu. Jadi menekankan pentingnya membantu rekan kerja yang berasal dari latar budaya yang memang berbeda agar dapat beradaptasi dan merasa diterima. Mengajak rekan tersebut ikut dalam kegiatan tim menunjukkan inisiatif, juga membangun hubungan yang memang lebih positif, empatif, dan kerjasama yang baik. Selanjutnya nomor 9, di rumah sakit tempat Anda bekerja terdapat beberapa konflik kecil antara tenaga kesehatan yang muncul karena perbedaan budaya. Anda menyadari pentingnya keberagaman budaya untuk menjaga keharmonisan kerja tim. Di sini saya akan mengusulkan kepada manajemen untuk mengadakan sesi diskusi atau pelatihan tentang keberagaman budaya guna meningkatkan pemahaman dan juga mengurangi konflik di lingkungan kerja. Jawaban yang betul ada di A. Di sangat setuju. Soal ini juga mencakup kepekaan terhadap konflik gitu. Jadi menekankan kemampuannya mengenali dan menangani konflik yang memang akan muncul dari perbedaan budaya gitu. Dengan mengusulkan diskusi atau pelatihan menunjukkan kesadaran akan keberagaman, inisiatif untuk mencegah konflik, dan kemampuan menjaga keharmonisan tim. Selanjutnya nomor 10 di sini seorang tenaga kesehatan baru dari latar belakang budaya yang berbeda sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja di rumah sakit. Ia juga jarang diajak terlibat dalam diskusi tim maupun kegiatan sosial di tempat kerja. Di sini saya akan membiarkan tenaga kesehatan tersebut menyesuaikan diri sendiri tanpa memberikan dukungan ataupun bantuan. Jawabannya di sangat tidak setuju gitu ya, karena soal ini mencakup poin empati gitu. Di sini menekankan pentingnya kepedulian terhadap rekan kerja yang kesulitan beradaptasi karena perbedaan budaya gitu. Jadi memberikan dukungan ataupun bantuan tuh menunjukkan empati, sedangkan membiarkan rekan menyesuaikan diri sendiri tanpa dukungan itu mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan emosional dan sosial rekan kerja. Selanjutnya nomor 11 sampai 15 soal mengenai wawancara. Anda adalah P3K yang bekerja di sebuah puskesmas. Suatu hari Anda melihat seorang tenaga kesehatan sering menggunakan waktu kerja untuk urusan pribadi, misalnya bermain HP saat jam pelayanan, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi terlambat. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang tepat ada di C, dengan mendekati tenaga kesehatan tersebut secara pribadi dan mengingatkan tentang pentingnya fokus pada pelayanan pasien selama jam kerja gitu. Nah, ini juga soalnya mencakup integritas gitu, karena terkait dengan menjaga profesionalisme, transparansi, menghindari konflik kepentingan gitu. Jadi poin C ini tuh menyelesaikan masalah secara langsung namun tetap menjaga etika dan juga privasi rekan kerja gitu. Jadi mengingatkan dengan cara pribadi itu menunjukkan sikap asertif, profesional, dan juga menghargai martabat orang lain sehingga tidak mempermalukan di depan pasien ataupun rekan kerja, mengutamakan kolaborasi dan juga perbaikan perilaku daripada sekadar menghukum. Jadi sesuai dengan prinsip kerja tim pelayanan kesehatan, yaitu komunikasi efektif dan juga menjaga kualitas layanan pasien. Selanjutnya, di sini nomor 12, Anda baru saja ditunjuk sebagai koordinator program kesehatan puskesmas. Salah satu tenaga kesehatan mengekspresikan ketidakpuasannya karena merasa seharusnya dia yang mendapatkan posisi tersebut. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Jawaban yang betul di sini ada di A.
dengan mengadakan pertemuan pribadi dengan tenaga kesehatan tersebut untuk memahami kekhawatiran dan juga mencari solusi bersama gitu. Di sini juga masuk ke integritas karena fokus menjaga eh, untuk mengatasi permasalahan yang memang maaf bentar. Ya, mungkin integritas tentang suatu posisi yang sedang didudukinya gitu. Makanya di poin A ini tuh pada dengan mengadakan pertemuan pribadi ini tuh langkah profesional, asertif dan juga komunikatif. Dengan cara ini tuh kita menunjukkan empati terhadap perasaan rekan tersebut gitu, memberikan ruang untuk menyampaikan keluhan, membuka peluang untuk mencari solusi bersama tanpa mempermalukannya di depan tim gitu. Ini tuh membangun hubungan kerja yang memang sehat, mengurangi potensi konflik terbuka dan juga menjaga kekompakan tim dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya nomor 13, Anda baru saja bergabung sebagai P3K di sebuah rumah sakit. Anda menemukan adanya kebocoran data rekam medis pasien. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini jawaban yang tepat ada di A, segera melaporkan kebocoran tersebut kepada atasan atau bagian terkait, misalnya IT atau manajemen rumah sakit untuk ditindak lebih lanjut gitu. Di A ini tuh alasannya karena memang data rekam medis pasien itu apa ya, informasi yang memang sangat rahasia dan dilindungi oleh hukum gitu. Jadi sebagai P3K kita tuh tidak memiliki kewenangan langsung untuk memperbaiki sistem, sehingga langkah yang paling benar itu kita melaporkan ke pihak yang memang berwenang, atasan ataupun IT ataupun manajemen gitu. Jadi ini menunjukkan sikap integritas, profesionalisme dan juga kepatuhan terhadap suatu prosedur. Selanjutnya nomor 14, sebagai P3K di sebuah rumah sakit, Anda menemukan bahwa ada ketidaksesuaian dalam penggunaan dana pengadaan alat kesehatan. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Jawaban yang betul di sini ada di D, dengan mendiskusikan temuan Anda dengan tim keuangan atau bagian terkait untuk memastikan apakah memang ada kesalahpahaman atau dalam pencatatan dana. Nah, yang D ini tuh memang langkah pertama yang bijak gitu dalam klarifikasi internal sebelum melaporkan atau mengambil tindakan yang memang lebih jauh gitu. Jadi bisa saja ketidaksesuaian itu disebabkan oleh kesalahan pencatatan administrasi, jadi perbedaan interpretasi data ataupun keterlambatan pelaporan, bukan serta merta indikasi dalam suatu penyalahgunaan gitu. Jadi dengan diskusi bersama tim keuangan ataupun bagian terkait, kita itu menunjukkan sikap profesional, hati-hati, kolaboratif sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi di instansi kesehatan gitu. Soal terakhir, di sini Anda baru saja dipilih sebagai koordinator program kesehatan puskesmas. Salah satu tenaga kesehatan senior menunjukkan resistensi terhadap perubahan program pelayanan yang Anda usulkan. Bagaimana Anda akan menangani hal ini? Jawaban yang betul ada di A, dengan mengadakan pertemuan satu-satu dengan tenaga kesehatan senior untuk mendengarkan kekhawatiran dan juga mencari titik temu gitu. Jadi poin A ini tuh langkah terbaik karena memang menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, menghargai pengalaman senior dan juga membuka komunikasi dua arah untuk mencari solusi bersama gitu. Nah, mungkin semoga teman-teman masih kurang puas dengan latihan-latihannya, sehingga nanti teman-teman tetap mencoba untuk latihan lagi dan lagi gitu, karena kunci dari mengerjakan tes P3K Mansos 1 ini perlu apa ya istilahnya tuh, teman-teman harus bisa konsisten untuk coba latihan gitu, karena analisis ini tuh bentuknya diasah gitu, karena beda dengan soal-soal TIU ataupun analogi silogisme kayak gitu. Memang itu kan biasanya udah ada apa ya istilahnya tuh rumus cara cepat untuk menjawabnya gitu, tapi berbeda dengan soal-soal Mansos 1 ini tuh memang butuh analisa dan juga pemahaman teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa baca soal seperti ini akan kesulitan gitu, karena tidak familiar dengan persoalan-persoalan ini gitu. Jadi perlu penangkapan yang cepat ketika membaca inti soal, dan juga perlu apa ya istilahnya tuh mencari jawaban yang tepatnya pun harus cepat gitu. Seperti apa langkah yang tepat gitu. Jadi perlu pemahaman dan analisa yang lebih mendalam gitu.
Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Semangat terus buat teman-teman untuk latihannya. Jangan jangan merasa cukup sampai di titik ini. Terus latihan, terus latihan, terus latihan sampai mendapatkan hasil yang teman-teman pengen. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.